Berikutnya pemirsa, 2 dari 5 oknum anggota DPRD Labuhan Batu Utara yang diamankan di tempat hiburan malam dipastikan dalam tahap pemecatan dari keanggotaan partai maupun legislatif. Selain melanggar PPKM, keduanya juga diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Ya, meski masih berstatus terperiksa di markas Polres Asahan, 2 anggota DPRD Labuhan Batu Utara dari fraksi Hanura dipastikan kehilangan karir politik maupun keanggotaannya dalam partai. Hal itu disampaikan Ketua DPD Hanura Sumut yang tidak mentolerir kadernya terlibat penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya selain 2 anggota DPRD itu, polisi juga memeriksa 3 anggota dewan lainnya. Sebab hasil pemeriksaan urin terbukti mengandung narkoba. Para oknum anggota DPRD Labuhan Batu Utara diamankan dari tempat karaoke hotel bersama sejumlah wanita saat dilakukan razia protokol kesehatan di lokasi hiburan malam. Dari tempat itu juga, polisi menyita barang bukti serbuk ekstasi yang diduga telah dikonsumsi. Tegas untuk dilaksanakan, karena sudah berulang 2 kali kejadian. Apakah selanjutnya mereka akan dipecat atau seperti apa nih Pak? Sekarang kita lagi proses. Kalau yang untuk BPN itu tinggal pengesahan dari gubernur. Badan Kehormatan Dewan akan mengklarifikasi sekaligus memproses terhadap hasil laporan penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Asahan terkait apa yang menjadi menimpa oleh rekan-rekan kami 5 anggota DPR Labuhan Batu Utara. Astagfirullahaladzim, tentunya perbuatan tadi tidak patut ditiru ya pemirsa sebagai umat muslim. Nah, ini ada 2 hal yang ingin saya soroti kepada Ustaz nih. Ustaz, yang pertama kan tingkah laku wakil rakyat dan yang kedua ini adalah tempat hiburan malam. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz menyikapi wakil rakyat yang notabene adalah pemimpin yang baik sesuai dengan anjuran Islam atau barangkali sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SWT. Maksud kami Rasulullah SAW, dan mohon juga Ustaz mengingatkan kita kembali dengan tausiahnya tentang bahaya tempat hiburan malam dalam pandangan Islam. Ya, tentu saya pribadi dan kita semua prihatin ya dengan peristiwa tersebut. Betapa orang yang dipercaya pemimpin kan ataupun juga anggota DPR kan sebenarnya orang yang dipercaya, dipilih oleh rakyat, mendapat amanat. Nah, setelah mendapat amanat ternyata melakukan hal-hal yang kurang terpuji semacam itu. Saya kira saya sebetulnya tidak ingin membatasi ini kepada pemimpin ataupun tokoh politik ya, karena siapapun kita punya potensi yang sama untuk melakukan kemaksiatan. Ya, saya pun, Ustadz pun saya kira punya potensi yang sama untuk melakukan kemaksiatan. Nah, hanya saja memang kejahatan itu bisa terjadi pada saat seseorang tidak bisa menikmati ibadah. Dalam hal ini kalau kita umat Islam kan ibadah yang paling penting yang setiap hari kita lakukan itu adalah sholat. Rasulullah SAW itu pernah bersabda mengatakan bahwa salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain adalah waju'ilat qurrata aini fis shalah. Saya dijadikan sangat senang melakukan sholat. Nah, itu diperlihatkan ketika beliau umpamanya mengalami kesulitan atau menghadapi persoalan umat yang begitu banyak dan tidak mudah untuk menjawab pertanyaan umat atau tidak mudah untuk merespon pihak-pihak lawan yang membenci agama Islam. Itu beliau biasanya melakukan sholat. Melakukan sholat 2 rakaat. Bahkan dari waktu ke waktu, sholat zuhur ke asar, asar ke maghrib dan seterusnya, itu beliau beberapa kali diriwayatkan mengalami kegelisahan. Kegelisahan dalam arti ini kapan ya asar datang gitu. Jadi beliau sudah sholat zuhur dan sepertinya asar segera tiba, tapi kok Bilal petugas azan itu kok belum azan. Itu beliau kelihatan gelisah. Jadi gelisahnya bukan apa-apa, karena ada kerinduan ingin melakukan sholat. Nah, ketika kita sebagai muslim sudah menjadikan sholat sebagai sesuatu yang nikmat, maka sebetulnya kita tidak perlu tidak merasa butuh mencari kenikmatan di luar sholat.
Bayangkan saja umpamanya sholat malam itu, sholat malam tahajud, entah kita bisa lakukan 2 rakaat, 4 atau 6 dan seterusnya ditambah dengan witir. Kalau kita nikmati betul pada saat yang sama ya, tengah malam seperti itu, ada orang sedang bermaksiat, mungkin ada orang sedang berzina, mungkin ada orang sedang membobol ATM, mungkin ada orang sedang dansa-dansi di nightclub dan lain sebagainya. Itu kita tidak merasa perlu itu karena kita sudah merasa nikmat dengan sholat kita. Orang-orang yang ke night club itu, ke klub-klub malam itu sebetulnya mau ngapain? Mereka kan mencari kenikmatan. Nah, kita nggak perlu mencari kenikmatan semacam itu kalau sholat kita sudah benar, gitu. Kalau kita sudah menikmati hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena apa? Sholat itu digambarkan oleh Rasul sebagai mi'rajul mu'min. Mi'raj itu artinya kan naik ya, bertemunya roh kita, jiwa kita dengan Allah. Kita bisa berdialog dengan Allah. Bayangkan saja ketika kita berdialog dengan presiden umpamanya, kita bisa berdialog dengan idola kita, siapapun itu, selebriti dan lain sebagainya, kita merasakan nikmat. Kira-kira kalau kita sedang nikmat begitu mau buru-buru apa enggak? Kan kita biasanya malah pengen perpanjang karena memang nikmat. Nah begitu juga kalau kita sudah nikmat betul dengan sholat kita, di mana kita berdialog dengan Allah, kita minta sesuatu dan Allah pasti kabulkan, kita nggak merasa perlu lagi untuk ke klub-klub malam. Jadi saya kira yang sangat penting ini adalah bagi terutama tokoh-tokoh semacam yang diberitakan tadi, mengintrospeksi dirinya untuk mengoreksi ibadahnya lah. Jangan-jangan memang ada kesalahan di dalam ibadahnya, termasuk kita juga. Kalau ibadah kita sudah baik, insya Allah tidak perlulah kita ke klub-klub malam semacam itu. Karena apalagi sholat malam ya, saya ingin menggarisbawahi di sini sholat malam. Allah dalam hadis qudsinya itu pernah menyampaikan melalui Rasulullah ya, bahwa pada saat-saat yang semacam itu saat yang sangat istimewa, di mana semua permohonan akan dikabulkan, di mana semua istighfar, permohonan ampun pasti akan dikabulkan pula. Karena itu dalam sejarah Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, ketika anak-anak beliau yang menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, itu kemudian menyadari kesalahannya dan meminta ayahnya memohon istighfar kepada Allah, beliau mengatakan, sa'astaghfiru rabbi. Saya akan memohonkan ampun untuk kalian kepada Allah. Beliau mengatakannya akan. Nah, dalam riwayat akannya itu adalah malam hari. Malam hari, tengah malam, karena memang saat-saat semacam itulah saat-saat yang luar biasa istimewanya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari sini untuk meningkatkan sholat kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Demikian saya kira, Mas Gani. Baik, terima kasih Ustadz. Ini jadikanlah ibadah ini merupakan kenikmatan, sehingga tidak lagi mencari kenikmatan di luar ibadah, apalagi di jalan yang salah. Terima kasih Ustadz, saya 100% setuju dengan pernyataan Ustadz. Kita beralih ke